Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar dari Injil yang kita dengarkan ini, 3 hal yang dapat kita renungkan dan belajar dari sana. Yang pertama, kita belajar dari sikap Matius. Sebagai seorang pemungut cukai yang dikenal sebagai orang pendosa karena sering memungut lebih dari yang ditentukan, ketika mendengarkan panggilan Tuhan, ketika tawaran keselamatan datang padanya, ia segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Hal yang luar biasa adalah penerimaan panggilan oleh Matius diikuti oleh perayaan bersama Yesus di rumahnya. Ia, Matius, yang semula adalah orang berdosa, mengalami sentuhan Tuhan, dan sentuhan itu membawa sukacita dalam hidupnya. Belajar dari Matius, kita lihat bahwa keputusan mengikuti Tuhan bukanlah sesuatu yang membuat muram, membuat tertekan. Mengikuti Tuhan haruslah membawa sukacita dalam kehidupan kita, sebagaimana Matius bersukacita, berpesta, makan bersama Yesus di rumahnya. Hal kedua, kita belajar dari Yesus, bagaimana sikapnya terhadap Matius. Yesus pasti tahu siapa itu Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dijauhi oleh orang-orang sesamanya karena dianggap sebagai orang berdosa. Berbeda dengan sikap orang-orang sesamanya, Yesus justru memanggil Matius untuk mengikutinya. Yesus mengangkat kembali martabat dan harga diri Matius. Panggilan dan penerimaan Yesus terhadap Matius membuat Matius menemukan kembali dirinya, sehingga ada sukacita besar dialaminya. Dengan melihat sikap Yesus terhadap Matius, kita belajar bahwa terhadap orang yang dianggap sesat, cara terbaik untuk berelasi dengan mereka adalah bukanlah menjauhkan,
tetapi justru mendekati. Hal ketiga, kita melihat sikap orang Farisi yang mempersoalkan Yesus yang makan bersama Matius di rumahnya. Mereka dengan cara berpikir mereka yang menganggap najis kalau bergaul dengan orang berdosa, tidak memahami sikap Yesus yang justru mendekati si Matius yang mereka kenal sebagai orang berdosa. Di sini kita belajar bahwa berhati-hatilah dengan cara pandang kita. Artinya, selalu memperluas cara pandang kita ke arah yang baik dan benar, sehingga boleh membantu kita mampu berelasi dengan baik dan benar dengan sesama. Karena kadang ketidakmampuan kita berelasi dengan orang lain bukan karena sesuatu yang lain, akan tetapi karena tidak beresnya pikiran dan pandangan kita. Tuhan memberkatimu.